Pertama, pertanyaan umum untuk orang-orang Papua. Saya punya orang tua, orang-orang yang ada di luar negeri. Apakah selama tahun 2011 sampai 2023 ini, apakah orang Papua yang ada di luar negeri pernah mendengar Kongres Rakyat Papua ketiga yang melahirkan NFRPB? Kalau seandainya mereka mendengar, harusnya kan ikut mengkampanyekan NFRPB di luar negeri. Bukan cara kan sudah jelas. Kenapa saudara-saudara saya di luar negeri seakan-akan tidak tahu ada Kongres Rakyat Papua 3, lalu hanya ikut berjuang sendiri-sendiri dengan menampilkan foto-foto untuk mempengaruhi masyarakat Papua yang ada di dalam negeri, sehingga masyarakat Papua yang ada di dalam negeri melihat foto-foto itu dan mereka menjadi seakan-akan yang di luar negeri yang benar, bahwa perjuangan dalam negeri tidak benar. Itu pertanyaan saya, saudara-saudara saya yang ada di luar negeri. Selama ini dari mana? Kok tidak kenal NFRPB, malah ikut mendorong bergabung dalam organisasi? Itu pertanyaan saya. Yang berikut, bahwa sebaiknya saudara-saudara di luar negeri jangan lagi angkat diri jadi presiden, tapi biarlah menjadi diplomat di luar negeri di bawah komando NFRPB. Itu saran saya. Jangan angkat-angkat diri di luar negeri. Yang berikut, tadi dari Bapak Otis mengenai topik tadi ya, mekanisme mau gabung kemana. Tadi pembicara yang tadi sudah sampaikan bahwa Kongres Rakyat Papua itu kan masyarakat sudah memilih, hanya pengaruh dari perjuangan di luar negeri yang menampilkan ide-ide yang di luar nalar manusia, menampilkan foto-foto yang hebat-hebat, itu yang mempengaruhi masyarakat dalam negeri. Mereka harus berdiri di mana, membuat mereka bimbang. Jadi saudara-saudara saya di luar negeri, orang Papua, jangan lagi seperti itu. Persatuan itu atau rakyat sudah memilih ada dalam NFRPB lewat Kongres, itu sudah jelas. Tidak boleh dianggap rakyat tidak memilih. Karena pengaruhnya ada di diplomat atau orang-orang Papua di luar negeri yang mempengaruhi cara pandang orang dalam negeri, sehingga tidak lagi fokus terhadap pilihan mereka lewat KPR 3. Yang berikut, pertanyaan untuk bukan pertanyaan nanti terakhir. Yang berikut, tadi Tuan Otis bilang ada presiden yang setuju, malah dia menginginkan supaya semua bergabung ke dia. Menurut saya, saran saya ke NFRPB, tidak setuju atau setuju, NFRPB jalan sesuai agenda yang ada. Nanti lihat di akhir. Kepada pendeta-pendeta, khususnya saya kan dari GKI, tolonglah kalau setiap sidang raya GKI di tanah Papua, kok persoalan politik Papua ini kok macam dibiarkan, tapi tidak pernah urus masyarakat yang ada di jalan. Fokus hanya bicara aturan dalam pelayanan saja. Tapi hak-hak masyarakat Papua untuk memimpikan masa depan mereka ini seakan-akan diabaikan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa para pendeta harus berdiri di depan, turun dari mimbar dan berdiri di setiap pergumulan masyarakat Papua. Mungkin itu saja. Kepada Tuan Pendeta Esron, sebagai pendeta GKI kalau tidak salah,
Itu saran saya sebagai warga jemaat seperti itu. Jangan biarkan orang Papua berjuang di luar firman. Tapi ada selalu bawa mereka dalam firman dan tetap berdiri di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan saya kepada Presiden, apakah NRPB bersedia menerima semua faksi-faksi perjuangan? Demikian, shalom, selamat malam, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pak Bishop, ini saya langsung jawab dulu, baru nanti closing statement terakhir. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya ini dia punya ini. Saya mulai dari pertanyaannya. Terima kasih. Ini sangat rasional ya. Tuan bicara, saudara Tuan ini atau adik Tuan ini bicara sangat rasional. Mansar Karma namanya. Oh ya Pak Karma ya, sangat rasional. Pikiran yang bagus. Tadi pertanyaannya dapat diterima waktu pertama kalau saya masuk ya, pada paradoks 20 saya sudah bilang ilustrasi filsafat filosofi orang Papua. Kita punya rumah kaki 1000, banyak tiang tetapi satu badan rumah. Dan satu atap rumah, satu kap rumah. Itu hari itu saya sudah beritahukan. Jadi kalau bagi NRPB, saya lanjut dengan usul tadi. Senang kalau memang saya sudah coba di dalam ini Tuan Otis ini dengan Tuan Bram Goram ini memang bagi saya percayakan mereka dua untuk bicara dengan teman-teman presiden, dengan teman-teman pemimpin baik di TPN PPOPM, dengan itu bagaimana persatuan, bentuk apa, format bentuknya seperti apa untuk kita bersatu. Tapi sampai hampir sudah 1 bulan ya ini teman-teman kelihatannya mau jalan sendiri-sendiri. Akhirnya ya begitu Pak Bishop saya coba kita masuk bicara lagi sudah bagaimana. Akhirnya Pak Bishop dengan kita sepakat tema ini saja. Sudah, oke, sudah. Tergantung dari teman-teman. Saya waktu itu sudah tawar, oke, saya bisa bergabung ke mana saja. Yang penting kita bersatu dalam pemahaman, logika ilmu dan iman yang seperti yang pada awal-awal saya sudah jelaskan. Oke, kalau teman-teman punya proklamasi organisasinya sudah memenuhi syarat, ya NRPB bisa gabung dengan kalian. Dengan siapa yang bisa? Ini sudah 6-7 presiden. Mana yang memenuhi syarat? Kita pakai kriteria saja. Pakai kriteria itu supaya mudah. Tidak ini, biarlah kriteria hukum yang menentukan mana yang memenuhi syarat, sudah kita gabung gitu semua. Dan saya bersedia bergabung dengan siapa saja. Dan sebaliknya juga kalau saya yang memenuhi syarat, ya saya bersedia terima siapa saja. Dan itu untuk sementara, untuk kita letakkan seperti tadi Pak Otis tanya, kita ini merintis ini untuk meletakkan landasan hukum, landasan berpikir yang bagus dalam bentuk hukum-hukum untuk kita wariskan kepada anak cucu supaya mereka tidak berkelahi karena aturan kita sudah dasar hukumnya ibarat bangun rumah, kita sudah bikin pondasi yang kuat, tinggal bangun ke atas, sudah anak-anak tinggal enak pakai saja. Itu pikiran saya. Jadi saya bersedia kalau mereka yang merasa sudah yang memenuhi syarat NRPB, kita gabung saja. Oke, saya bersedia. Sebaliknya juga, saya juga bilang kalau ini yang memenuhi syarat, saya bersedia gabung. Begitu jawaban saya ke Pak. Luar biasa. Itu. Jadi sekarang pada prinsipnya saya bersedia saja. Kalau memang mereka menganggap sudah melihat bahwa dari prosedur
itu NRPP sudah memenuhi syarat. Seperti tadi saya bilang tadi, prosedur pertama ada restu atau ada izin dari pemerintah jajahan seperti Indonesia. Laksamana Maeda Tadashi dari Vietnam, dia memanggil Soekarno dan dia izinkan bentuk Dokuritsu Kinbis di Osaka yang jadi BPKI terus jadi PPKI tanggal 18 Desember. Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih jadi presiden dan wakil presiden dengan demokrasi tak langsung. Hanya berapa orang saja yang pilih. 39 orang kan, kalau tidak salah 29 orang kan. Jadi itu syarat pertama. Kalau ada yang sudah memenuhi syarat itu, saya akan bergabung. Kalau tidak, puasa waktu itu Pak Bishop saya sudah bilang hari itu, mendengar bunyi guntur di langit, air di tempayang saya buang. Kan rugi kan? Ternyata guntur, hujan tidak turun. Kasihan air di tempayang NRPP kita sudah buang. Padahal hujan tidak turun. Ya kita rugi semua lah. Iya. Clear Pak. Sepertinya clear. Jawaban Bapak Presiden sudah clear terhadap Mansar. Ini hal yang sangat luar biasa, teladan, kerendahan hati dari seorang pemimpin yang senior seperti Pak Presiden, yang bersedia bergabung kemana saja asal organisasi itu sudah resmi merupakan state seperti NFRPB yang memenuhi syarat internasional. Dan kalau misalkan beliau tidak ada masalah, siap bergabung. Ini kerendahan hati. Dan begitu pun sebaliknya, teman-teman yang menyadari bahwa NFRPB adalah sebuah organisasi kenegaraan yang negara atau state yang sudah resmi secara konstitusi yang mereka yakini berdasarkan aturan internasional, lalu mau bergabung ke NFRPB, beliau dengan segala kerendahan hati menyambut semuanya dan menggambarkan itu sebagai teori kaki seribu. Ada begitu banyak kaki bekerja sama tapi berjalan bawah satu badan bersama. Dan begitupun menjadi gambaran Honai. Jadikanlah NFRPB ini menjadi Honai bersama semua faksi perjuangan. Nanti kalau sudah mencapai apa yang diimpikan bersama, baru gelar pemilu untuk menentukan siapa pemimpin di masa depan seperti yang beliau sudah sampaikan berulang kali. Salut Bapak Presiden. Mansar Karma, koma dulu semua. Dan terima kasih Pak Mansar Karma sudah juga berpartisipasi, dan saya percaya tidak perlu ada tanggapan lagi karena semuanya sudah clear. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Baik, saya berikan kesempatan dulu Pak Pendeta Esron Abisai untuk memberikan closing statement karena beliau sudah mau pamit. Walaupun ketua OPM juga sudah bergabung kayaknya, tapi biar dulu Pak Esron berikan closing statementnya. Silakan Pak Esron. Shalom Pak. Ya, shalom. Terima kasih lagi untuk waktu yang kedua untuk di closing statement. Ya, closing statement saya itu hanya dua hal. Pertama, di dunia ini ada pemerintahan, ada pemerintah teokrasi, dan ada pemerintahan monarki. Teokrasi adalah kekuasaan Tuhan, dia berkuasa atas pemerintahan monarki. Pemerintahan monarki itu ada di dalam implementasinya itu ada unsur-unsur politik, trias politika. Mungkin ini juga sesuatu yang perlu dibenahi bersama oleh baik NRPB, ya, di mana kita sudah ikuti, sudah memenuhi kriteria melalui satu forum resmi. Misalnya ada Kongres Papua 1, Kongres Papua 2, dan Kongres Papua 3, dan juga ada presiden-presiden lain yang mengklaim diri. Jadi dengan demikian saya menjelaskan ini tujuannya. Closing statement saya mungkin jika kalau berkenan dari penjelasan dari Bapak Presiden yang disebut dengan membuka diri
Maka menurut hemat saya begini, Kongres Papua 3 itu dilaksanakan Oktober 2011. Ini sudah 2023, berarti 12 tahun. Apakah jika memang tadi Pak Presiden sarankan kepada Kakak Bram Goram dengan Pak Otis sedang melakukan sebuah mediasi untuk beberapa pimpinan ini, jika mereka setujui saran saya di closing statement, apakah bisa selenggarakan Kongres Papua 4 tetapi tidak untuk membahas seluruh program dengan amandemen dengan yang baru, tetapi apakah Kongres Papua 4 itu hanya untuk memilih seorang presiden yang satu kembali dengan menggunakan seluruh atribut yang sudah mungkin disusun oleh NRPB atau yang lain, semua disatukan undang-undang dan payung hukum, supaya memang ada banyak pimpinan, tetapi kita harus mempunyai satu pemerintahan monarki, berarti kita punya satu presiden. Sekalipun kita di dalam era revolusi, jika hal itu dikehendaki. Yang ketiga, kita di sini berharap para militer itu dia tidak diklaim di dalam satu pemerintahan. Militer itu dia ada di pihak oposisi. Kapanpun dia kalau tidak melihat bahwa pemerintahan itu dia tidak sesuai dengan doktrin daripada sebuah revolusi, pasti dia akan punya kekuatan militer, itu harus ada. Artinya begitu. Yang keempat, saya mohon maaf tadi saya sudah munculkan bagian Alkitab dari Efesus 6 itu sebagai satu pekerjaan tugas saya. Dan itu kita sedang berada di saat-saat itu. Untuk itu saya tadi menyampaikan juga Bapak sedang memberikan tanggapan, baik Pak Presiden, Pak Kakak Otis, juga Pak Karma tadi. Saya pikir semua kita punya tugas masing-masing untuk kita saling menguatkan. Tidak mungkin kami pendeta harus pergi ambil alih tugas politik. Para diplomat harus berjuang dan mempertaruhkan hidup di tengah jalan, mati konyol begitu. Tetapi kita punya tugas adalah memberitakan Injil tentang kebenaran, dan Tuhan tahu kita sudah bagi tugas sama-sama. Jadi itu tujuannya begitu. Jadi yang terakhir itu yang tadi Pak Karma sampaikan, bahwa khusus untuk GKI di Tanah Papua, sidang-sidang sinode tidak pernah berdiam diri. Contoh kemarin sidang sinode 18 di Waropen, saya sendiri juga ada di Komisi Umum, mempunyai rekomendasi yang cukup besar untuk kepentingan seluruh pergumulan orang Papua di atas tanah ini. Itu suara kenabian gereja sudah ada, tidak pernah dilupakan di setiap pertemuan gereja yang resmi. Terima kasih Pak Bishop dan juga Bapak Presiden yang juga malam hari ini yang memberikan ruang yang sangat besar, dan juga Kakak Bram Goram, juga ada Tuan Ketua OPM yang malam hari ini. Saat tadi dari awal saya sudah sampaikan turut berduka cita untuk semua, dan juga termasuk ketiga prajurit yang gugur di medan pertempuran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu. Selamat malam, terima kasih Pak Pendeta. Ini saya klarifikasi Kongres 4 dulu. Ini yang lain sudah pas, cuma Kongres 4 ini. Nanti mohon maaf Pak Presiden, nanti sekalian Bapak closing statement saja. Untuk closing statement saya tidak akan sampaikan ini Pak. Ini saja. Saya tidak mau sampaikan ini di closing statement. Begini Pak, mengenai Kongres 4. Pak. Ya, saya Kongres 4 saja. Siapa yang nanti sponsor Kongres 4? Itu pertama. Saya tidak akan sponsor itu.
siapa yang merencanakan Kongres 4, silakan dia lakukan. Dia bicara dengan Jakarta. Apakah Jakarta bisa izin atau tidak? Itu satu. Kedua, pengalaman Dewan Adat Papua di Biak. Maka Kongres itu KBMAP 3 di Biak. Sekarang Dewan Adat terpecah jadi 2. Maka kalau Kongres 4 lagi dibuat, maka negara NRPB akan terbelah jadi 2. Karena saya ketua umum Dewan Adat Papua waktu itu, saya tidak ikut, saya bilang terserah lah, pilih saja siapa yang kamu mau pilih jadi ketua umum Dewan Adat Papua, ganti saya 2015 silakan. Nah, sekarang waktu itu kan semua tentara, polisi, kapal, pesawat tempur dengan itu helikopter mengaum. Mereka bilang jangan pilih Papua Kurus lagi. Ya sudah, masyarakat akhirnya takut. Padahal 7 wilayah sudah sepakat, akhirnya 2 wilayah mundur. Tidak pilih 2 yang 5 yang bertahan, tapi tentara, polisi, operasi dengan pakaian lengkap semua, helikopter di atas, pesawat tempur di atas, di bawah kendaraan juga jalan. Mereka akhirnya support di situ, rakyat semua, masyarakat adat tadi takut. Akhirnya mereka punya keinginan tidak tercapai, sudah pilih Dewan Adat yang sudah memang pemerintah sudah atur, sesuai dengan keinginan pemerintah, ya sudah sekarang Dewan Adat jadi 2. Maka kalau sampai Kongres 4, negara federal akan terpecah jadi 2. Yang pemerintah Indonesia mau punya dengan yang rakyat mau punya. Itu tinggal saya bilang begitu, silakan saja. Saya tidak akan jadi seperti Kongres pasang badan. Kongres 3 saya pasang badan. Kongres 4 saya tidak akan pasang badan. Sudah cukup. Sekarang saya hanya tunggu pengakuan saja. Kalau ada yang mau pasang badan di Kongres 4, silakan. Aku tidak pusing. Begitu Pak, terima kasih.